Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Rabu 30 Maret 2022 berjudul Akibat Perjumpaan dengan Allah. Bahan bacaan kita terambil dari Yesaya 6 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Setelah ratusan kali beribadah di bait Allah, suatu ketika Nabi Yesaya berjumpa secara pribadi dengan Allah dalam segala keagungan dan kesuciannya. Saat berjumpa, Yesaya berteriak, celakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir. Mengapa Yesaya merasa najis bibir? Karena bibir adalah modal utama seorang nabi. Seorang nabi pelayanannya ditentukan oleh apa yang ia katakan. Bibirnya adalah kekuatannya, kelebihannya, kebanggaannya. Yesaya sedang mengatakan bahwa hal yang membuatnya merasa layak, merasa pantas untuk dipakai Allah pun, Yesaya menyadari keberdosaannya. Apa yang paling hari ini saudara banggakan? Apa yang membuat Anda merasa layak di hadapan Tuhan? Tidak cukup bagi saudara untuk bertobat dari perbuatan dosa, tapi saudara juga perlu bertobat dari alasan berdosa di balik perbuatan baik saudara. Yesaya sungguh sadar bahwa perbuatan baiknya hanyalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Bibirnya najis. Namun setelah seorang dari serafim tersebut memulihkan dengan menyentuh bara ke bibirnya untuk menghapuskan kesalahannya dan mengampuninya, ternyata ada dua akibat yang terjadi kemudian. Yang pertama, Yesaya langsung siap diutus oleh Allah. Ia tidak perlu bertanya dahulu apa tugas yang Allah berikan. Ia tidak perlu bertanya apa job deskripsinya. Yesaya tidak bertanya besarnya imbalan, fasilitas yang ia dapatkan. Ia hanya bilang, aku siap. Dalam pelayanan seringkali kita mencoba untuk bernegosiasi dengan Allah, berhitung untung dan rugi seolah Allah berada di satu level yang sama dengan kita. Tanda bahwa saudara sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah adalah Anda siap sedia untuk diutus, apapun resiko dan harga yang harus dibayar. Yang kedua, Yesaya tidak takut gagal dalam pelayanan. Meski tidak ada lagi stabilitas politik setelah kematian Raja Uzia, Yesaya tidak takut karena ia telah melihat Raja di atas segala raja. Bagaimana saudara berhadapan dengan ketakutan akan kegagalan di masa depan? Saudara tidak takut gagal di masa depan dengan mengingat bahwa bila dahulu saudara yang gagal total diterima sepenuhnya oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka Allah tidak mungkin menolak saudara ketika saudara gagal. Saudara, hari ini apa yang membuatmu merasa layak di hadapan Allah? Kebenaran apa yang seolah membuat saudara seolah merasa memiutangi Tuhan dan berhak menuntut Tuhan untuk melakukan ini dan melakukan itu buat saudara? Karena Kristus, saudara lebih takut menjadi sukses dalam area-area hidup yang tidak menyenangkan Kristus daripada takut gagal. Apakah area-area tersebut hari ini menjadi bagian dari ambisi hidup saudara? Kiranya perjumpaan dengan Injil Kristus mengubah hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjumpai kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Biarlah kesadaran kami ini membuat kami siap sedia untuk seperti Yesaya yang berkata, aku siap untuk diutus, untuk melayani Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Sekaligus membuat kami berani melayani Tuhan. Kami berani melayani Tuhan, dan kami menyadari meskipun ada banyak hal yang tidak mudah, ada banyak hal yang dapat saja membuat kami gagal. Tetapi apa yang Engkau katakan lewat firman-Mu
memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bangkit dan juga tetap terus melayani Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang melayani Engkau dan menjadi orang-orang yang berani melayani Engkau di dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.